Open BO melayani lelaki lain, sang pacar tahu namun ternyata lelaki itu tak membayar. Seorang wanita meminta bantuan pacarnya seorang prada untuk ambil tindakan. Seorang wanita bernama Camelia Titian berusia 24 tahun tinggal di kos-kosan di kota Lampung, masih kuliah mengambil S2 di Universitas Lampung dan bahkan dirinya pun bekerja sebagai honorer di pemerintahan Bandar Lampung. Tak cukup bergaul di kos-kosannya selalu ada di kamar, bahkan dirinya pun punya pacar yang selalu ada menginap di dalamnya. Camelia Titian punya seorang pacar anggota TNI berpangkat Prada bernama Andi, namun ternyata namanya adalah Ahmad Dadi Pracipto. 4 tahun mereka berpacaran. Camelia Titian cukup lama sering bersama Prada Dadi dan nampaknya mereka sudah jauh karena sang pacar sering menginap di kos-kosan Camelia. Kos-kosan Camelia di Lampung ini memang terlihat bebas dengan harga 1 juta per bulan. Tak pernah ada yang berkomentar saat Camelia membawa laki-laki dan sering menginap membawa laki-laki itu di dalamnya. Meskipun Camelia sudah punya pacar, namun nampaknya Camelia sering ngobrol di sosial media dengan lelaki lain. Bahkan sesekali dirinya pun terima open BO. Langsung berkenalan di sosial media, membawa ke kosan dan punya uang. Itu pun nampaknya Prada Dadi tahu tentang jejak sang pacar. Seperti salah satunya kenalan baru-baru ini, Camelia pun berkenalan dengan Sopian, seorang lelaki yang nampaknya menggoda Camelia di sosial media. Sering berkomunikasi di sosial media hingga akhirnya Camelia jujur butuh uang untuk bayar kosan senilai 1 juta. Sopian pun mendengar cerita Camelia dan mau bertemu dengan Camelia, mau berhubungan badan dengan Camelia dengan bayaran 1 juta. Mengiyakan ajakan Sopian, Camelia langsung bercerita kepada sang pacar Prada Dadi dan Camelia pun akan melakukannya di kamar kos-kosan. Sementara saat itu Prada Dadi ada di kos-kosan, Camelia meminta sang pacar untuk pergi dulu. Tak lama menurut Prada Dadi, karena dirinya tak ingin Camelia menerima tamu lama-lama. Setelah Prada Dadi pergi dari kos-kosannya, Camelia pun meminta Sopian untuk datang secepatnya dan mereka melakukan. Sesampainya Sopian di kos-kosan Camelia, mereka pun sempat ngobrol-ngobrol basa-basi. Tak lama mereka pun melakukan hubungan suami istri yang nampaknya sudah mereka janjikan. Setelah mereka melakukan adegan suami istri, nampaknya kenyataan tak sesuai dengan keinginan Camelia. Sopian mengaku kalau dirinya tak membawa dompet dan tak bisa membayar uangnya secara cash, namun Sopian berjanji kalau dirinya akan transfer ke Camelia. Tak terima Camelia yang ingin cash, tetap ngotot meminta uang dari Sopian. Saat itu tanpa sepengetahuan Sopian, Camelia pun langsung chatting kepada sang pacar Prada Dadi menyebutkan kalau dirinya tak dibayar dengan alasan si laki-laki ini mengaku tak membawa dompet. Prada Dadi juga yang ikut kesal menyuruh Camelia untuk mengulur waktu agar dirinya sampai ke kosan dan dirinya lah yang akan mengambil tindakan. Sedang berada di luar tak jauh dari kos-kosannya karena menunggu sang pacar menerima tamu open BO-nya, Prada Dadi pun kesal hingga akhirnya dirinya cepat pulang ke rumah untuk menemui laki-laki tersebut dan meminta laki-laki tersebut membayar sang pacar senilai 1 juta. Saat Prada Dadi masuk ke kosan, langsung menggeledah lelaki tersebut dan nampaknya memang benar Sopian saat itu tak membawa dompet. Kesal, Prada Dadi bahkan memukul Sopian dan juga mencekik Sopian. Tak lama Camelia pun keluar dan masuk membawa sebuah kayu. Camelia pun memukul Sopian dengan kayu tersebut. Setelah Sopian lemah, Sopian pun masih diinjak-injak oleh Prada Dadi hingga akhirnya tak bernyawa. Camelia dengan Prada Dadi nampaknya tanpa rasa bersalah. Dia pun beres-beres sendiri, bahkan ganti baju dan akan memilih kabur dari kos-kosannya karena belum membayar dan takut kesusahan membuang jasad dari Sopian. Camelia dengan Prada Dadi kabur dengan membawa handphone Sopian dan juga mobil Sirion milik Sopian. Saat itu mereka memilih kota Karawang untuk jadi pelarian. Tak menunggu waktu lama lagi, mereka pun kabur ke Karawang dan mencari kos-kosan. Mereka tenang di sana tanpa memikirkan dan tanpa melihat ke belakang. Camelia yang meninggalkan jasad Sopian di kos-kosannya membuat kamar Camelia mengeluarkan bau tak sedap hingga membuat para penghuni kosan lainnya tak merasa enak. Hingga akhirnya lapor kepada ibu kos-kosan dan ibu kos-kosan pun mengecek. Apalagi ibu kos-kosan memang ingin bertemu dengan Camelia yang belum membayar kosan. Sesampainya di kamar Camelia, ibu kos pun membuka dengan kunci cadangan. Betapa kagetnya, ternyata di kamar Camelia ada seorang jasad laki-laki yang ditemukan sudah tak bernyawa dan sudah berbau busuk. Ibu kosan pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang untuk olah TKP dan membawa jasad tersebut untuk diotopsi dan identifikasi korban. Memang sebelumnya pihak kepolisian pun mendapatkan laporan dari seorang wanita yang mengaku sang suami tak pulang dan menghilang tak bisa dihubungi.
Ternyata wanita tersebut adalah istri Sopyan yang mencari suaminya tak pulang. Bahkan wanita tersebut pun memberikan ciri-ciri dari Sopyan dan memberikan ciri-ciri mobil dari Sopyan yang hilang. Setelah identifikasi korban, lelaki tersebut memang Sopyan dan pihak polisian pun langsung menghubungi keluarga Sopyan untuk mengabarinya. Dari permasalahan ini pihak kepolisian kini fokus kepada siapa pelakunya. Mendapat keterangan dari ibu kosan dan mendapatkan CCTV, akhirnya dengan kerja keras pihak kepolisian tak cukup lama langsung mengamankan Kamela dengan pacarnya Prada Dadi di kos-kosannya di Karawang. Dari Karawang membawa Prada Dadi dan Kamela langsung ke Lampung. Dalam interogasinya Kamela menyebutkan sakit hati karena dipakai namun tak dibayar, begitu juga Prada Dadi yang tak terima pacarnya dipakai namun tak dibayar, hingga akhirnya mereka pun menjalani masa persidangan. Mereka berdua dinyatakan bersalah diadili di pengadilan. Saat itu mereka berdua pun bertemu dengan istri Sopyan. Saat itu juga istri Sopyan mengaku tak tahu kenapa sang suami ada di kos-kosan Kamela. Namun saat mereka diadili, istri dari Sopyan pun memaafkan mereka, memberikan mukena kepada Pamela agar tobat dan juga memaafkan Prada Dadi, bahkan menerima salam ciuman tangan dari Prada Dadi. Istri Sopyan nampaknya tak mau melihat ke belakang dan ingin memaafkan semuanya. Istri Sopyan kini lebih ingin move on dengan anak-anak dan kebahagiaannya. Dirinya memaafkan semua yang terjadi karena dirinya tahu Sopyan pun memang tidak sepenuhnya benar. Kamela dengan Prada Dadi sendiri mendapatkan hukuman 12 tahun penjara dan Prada Dadi dipecat dari kesatuannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Ditunggu bahasan kasus selanjutnya.